Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir kami yang bertema kriptografi yang berjudul One Time Pad. Next. Adapun dosen pengampu, yaitu yang pertama Pak Hamdani Arif, yang kedua Bu Delmiawati. Selanjutnya ada Bu Nelmiawati sebagai manajer proyek. Lalu ada anggota tim yang pertama Fajar Budiman, kedua Francisca Monalisa, yang ketiga Vicky Syaputra. Next, adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu pertama pengertian kriptografi, yang kedua pengertian one time pad, ketiga metode one time pad, keempat kelebihan one time pad, kelima project. Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjaga keamanan suatu plain text. Proses penyamaran dari plain text ke ciphertext disebut enkripsi, dan proses pembalikan dari ciphertext menjadi plain text kembali disebut dekripsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vicky Saputra. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan pengertian one time pad. One time pad sama dengan kertas dot not, berisi deretan karakter-karakter kunci yang dibangkitkan secara acak. Algoritma one time pad merupakan algoritma berjenis simetris key yang artinya bahwa kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi merupakan kunci yang sama. Metode one time pad. Angka 26 muncul karena sistemnya menggunakan huruf abjad atau dalam perhitungan aljabar merupakan bilangan modulus 26. Enkripsi cipher sama dengan kurung plain text tambah key mode 26. Dekripsi cipher sama dengan tutup kurung plain text minus key mode 26 yang keterangannya di bawah. Kelebihan one time pad sangat sulit untuk dipecahkan, sangat aman dipakai dalam penyandian bersifat rahasia. Baiklah, saya akan menjelaskan kode program dari kelompok kami. Yang pertama, kami mengimpor beberapa modul dan juga library yang akan kami gunakan, yaitu seperti string, random, dan yang lainnya. Selanjutnya, kami membuat dua variabel, yaitu UC dan IC, yang berisikan string ASCII uppercase dan juga string ASCII lowercase. Ini berfungsi untuk menginputkan nilai ASCII dalam huruf besar dan juga huruf kecil. Selanjutnya yaitu GUI kami yang pertama. Pada GUI kami yang pertama, GUI ini berfungsi untuk menginputkan password dan juga username agar nanti GUI yang kedua dapat diakses dan bisa mengakses program utamanya. Pada GUI pertama ini kami membuat fungsi GUI program sebagai setup dasar pada GUI ini dan juga membuat beberapa tombol untuk mengatur GUI ini. Oke, selanjutnya yaitu program kriptografi one time pad. Pada program ini kami membuat beberapa fungsi lagi seperti fungsi plain file. Fungsi ini berguna untuk menginputkan file yang akan kita proses. Di mana saya membuat with open fd dalam mode read untuk membaca isi dari file yang telah diinputkan. Begitupun dengan fungsi zipper file. Bedanya
pada fungsi plain file, kita menginputkan plain text. Sedangkan pada fungsi shipper file, kita menginputkan shipper text. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi save plain text yang berguna untuk menyimpan hasil dari enkripsinya. Di sini saya menggunakan pengkondisian. Jika plain text-nya kosong, maka akan di print plain text-nya kosong. Jika plain text-nya ada, maka program akan di-save dan save file name-nya kita tentukan sendiri dalam format txt. Baiklah, selanjutnya adalah save shipper text. Fungsi ini berguna seperti fungsi sebelumnya, yaitu untuk menyimpan file shipper yang telah kita proses. Selanjutnya itu fungsi generate key. Pada dasarnya OTP adalah sebuah metode yang menggunakan key yang random, yang mana key ini sesuai dengan teks yang akan kita enkripsi. Maka dari itu, untuk mendapatkan key ini, kami membuat fungsi generate key. Selanjutnya adalah fungsi button enkripsi dan juga button dekripsi. Selanjutnya adalah fungsi enkripsi. Fungsi ini kami berikan dua parameter, yaitu plain text dan juga entry. Dan juga kami membuat sebuah variabel baru yang bernama result yang berisikan string kosong. Fungsi string kosong ini yaitu untuk menampung hasil dari proses enkripsi nantinya. Pada proses enkripsi, kami menggunakan indeks dari karakter yang ada pada file ditambah dengan indeks pada key lalu dimodulus 26. Selanjutnya adalah fungsi dekripsi. Pada fungsi ini sama seperti fungsi sebelumnya, bedanya adalah pada fungsi ini kami mengurangi indeks karakter dengan indeks key lalu dimodulus 26. Selanjutnya adalah fungsi reset. Fungsi ini berguna untuk mereset semua program ketika kita mau membuat program yang baru atau menjalankan file yang baru. Baiklah, selanjutnya itu GUI yang kedua. Pada GUI yang kedua ini, kami menggunakan custom tkinter dengan menambahkan beberapa frame, label, dan juga tombol. Berikut adalah project outputnya. Ini adalah tampilan GUI kami yang pertama, yang mengharuskan user untuk menginputkan username dan juga password. Ini adalah tampilan GUI kami yang kedua, dengan pilihan plain file dan juga shipper file yang akan diproses. Di sini kita bisa mengenerate key ataupun menginput key kita sendiri. Lalu kita bisa memilih program, baik itu enkripsi maupun didekripsi. Dan plain text dan shipper text tadi bisa kita simpan. Oke, ini adalah keluarannya. Ini adalah plain text-nya. Lalu di generate key dan dienkripsi menjadi ini. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.